Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pemanfaatan kain stocking menjadi bunga eksterior ruangan. Kami terdiri dari 6 orang. Pertama, Wahidatul Munawwaroh, NIM 2019-1166. Yang kedua, Said Mudianto, NIM 2019-111607. Yang ketiga, Aji Setianto, NIM 2019-11613. Yang keempat, Misbahul Huda, NIM 2019-11621. Yang kelima, Rizky Irgianto Putra, NIM 2019-11626. Yang keenam, Muhammad Adika Putra, NIM 2019-11631. Selanjutnya yaitu aspek pasar. Kondisi pasar saat ini, perkembangan permintaan dan penawaran. Permintaan akan bunga stocking semakin meningkat dari hasil yang berminat. Kenaikan permintaan akan bunga stocking per tahun didapatkan dari pertumbuhan penduduk umur 25-45 tahun. Penawaran, perkembangan penawaran usaha ini pada saat relatif masih biasa-biasa saja, karena sektor usaha ini belum terkenal banyak masyarakat. Oleh karena itu, agar usaha dari kain stocking menjadi lebih baik, maka perlu peningkatan penawaran dan memberikan nilai yang lebih. B. Perkembangan harga. Mengingat usaha ini tergolong pendatang di lingkungan target pasar, strategi penerapan harga menggunakan metode penerapan harga berbasis perkembangan karena daerah Kudus dan sekitarnya terdapat persaingan yang kuat karena sudah memulai bisnis terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah harganya. Bunga kain stocking dengan bunga mawar yaitu 50.000, bunga anggrek 40.000, bunga tulip 35.000, dan bunga lili 40.000. C. Karakteristik konsumen yang dituju. A. Demografi. Dari segi demografi, untuk konsumen yang berada di daerah Kudus dan sekitarnya, khususnya di dalam lingkungan yang banyak masyarakat, segmen pasar adalah sejenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia remaja dan orang tua 15-60 tahun dengan pendapatan menengah ke atas. B. Psikologis. Dalam hal ini, segmentasi adalah kebiasaan masyarakat untuk serba instan dan ingin mempercantik eksterior ruangan. D. Jumlah konsumen potensial. Jumlah konsumen potensial terutama masyarakat yang ada di sekitar tempat usaha dan pengembangan target usaha yaitu masyarakat, pecinta bunga, ibu rumah tangga. E. Kebijakan pemerintah terkait bunga kain stocking. Strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan adalah menekankan keunggulan dan keuntungan ownership, menciptakan asosiasi keanggotaan untuk memperlihatkan kepemilikan, memberikan insentif bagi para pengguna rutin atau pelanggan, misalnya dengan memberikan giveaway atau diskon atau lainnya. Menghitung potensi pasar. Jumlah konsumen 100, rata-rata pendapatan 1 juta, jumlah pesaing 4, besar pendapatan yang dialokasikan untuk belanja yaitu 50% dikali 1 juta sama dengan 500.000. Kemungkinan belanja yaitu 50% dikali 500.000 sama dengan 100.000. Potensi pasar yaitu 100.000 dikali 100 sama dengan 10 juta. Potensi penerimaan yaitu 10 juta dibagi 5 sama dengan 2 juta. Marketing mix. Produk bahan dasar kain stocking yang tipis dan melar yang tidak terpakai. Satu helainya kain panjangnya sekitar 50 cm dengan berbagai macam warna. Yang kedua itu harga. Unita Flower tetap memberikan kualitas bahan terbaik bagi konsumen. Harga yang ditawarkan berbagai jenis bunga sebesar 35.000 sampai 50.000. Promosi dengan media sosial, promosi penjualan personal, dan periklanan. Tempatnya yaitu usaha Yuliana Flower beralokasi di Desa Honggo Socot, RT 3 RW 5, Joglo Kudus. Aspek pasar. 1. Segmentation. Segmentasi geografis adalah memberikan pasar menjadi beberapa unit secara geografik masyarakat daerah Kudus dan sekitarnya. Segmentasi demografis adalah laki-laki dan perempuan remaja sampai orang tua yang berumur 15-60 tahun dengan tingkat pendapatan menengah dan menengah ke atas. C. Segmentasi psikografis, kelompok yang berbeda dari kelas gaya sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Dengan adanya bunga kain stocking ini menjadi hiasan ruang eksterior yang ramah lingkungan dan ekonomis. Segmentasi perilaku, pemanfaatan kain stocking ini hadir untuk membantu konsumen dengan mempercantik ruangan eksterior. 2. Target pasar. Yuliana Flower menargetkan golongan usia 20-44 tahun untuk memberikan apresiasi dan mempromosikan usahanya. Yang ketiga, positioning. Diferensiasi produk, meningkatkan kualitas produk guna menarik kepercayaan agar terus digunakan oleh konsumen dan membuat inovasi produk tersebut yang meningkatkan penjualan. B. Diferensiasi jasa. Usaha pemanfaatan kain stocking menjadi mempercantik ruangan dengan memberikan pelayanan yang cepat, terpercaya, dan kualitas yang bagus untuk konsumen. Diferensiasi personal. Untuk layanan pembelian, kemampuan, daya dipercaya, cepat tanggap, bagaimana diminta konsumen, serta komunikasi ramah dan senang konsumen. Diferensiasi citra.
menciptakan diferensiasi yang produk Anda terlihat unggul dibanding produk lainnya yang sudah banyak beredar di pasaran, serta memiliki keunikan khusus yang jarang dipasarkan. Selanjutnya adalah aspek teknis. Posisi perusahaan. Yang pertama adalah penelitian produk barang. Stocking yang dihasilkan atau diproduksi sendiri berupa bunga anggrek, bunga lili, dan bunga tulip, dan bunga mawar. Untuk proses pembuatannya, caranya dengan bahan-bahan murah dan mudah didapat seperti stocking, kaki warna-warni, kawat, aluminium warna, potongan peralatan berbagai ukuran, lem lilin, isolasi warna, benang jahit, tang, dan gunting saja bisa diubah jadi hiasan bunga. Yang kedua adalah pemilihan dan perencanaan produk. Penentuan ide produk. Ide dari produk ini adalah bahan sisa kain stocking yang bisa dimanfaatkan menjadi bunga estaria ruangan yang memiliki nilai jual. B. Pembuatan desain produk awal. Pembuatan bunga dari stocking ini rumit, dimulai dari pembentukan pola bunga dan daun, kemudian menggunakan kawat tipis yang lentur. C. Pembuatan prototipe dan pengujian. Proses pengujiannya dibuat akan transparan atau tidak. Kalau transparan, kain stocking ditumpuk 2-3 kali agar tidak mudah robek. D. Implementasi. Usaha ini dijalankan guna memperoleh manfaat bagi masyarakat di masa depan agar bisa berjalan terus-menerus. Yang ketiga, rencana kualitas produk atau barang. Performance. Membuat ide pada produk agar mencapai hasil yang meningkat. B. Features. Juliana Flower selalu memberikan informasi produk maupun diskon ke konsumen untuk menarik simpati konsumen. C. Reliability, kemampuan untuk memberikan pelayanan atas keinginan konsumen dengan pelayanan yang tepat waktu. D. Conformance, kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan konsumen. E. Durability, tingkat ketahuan atau lama produk dapat memberi pelayanan dan keterampilan harus tahan lama. C. Serviceability, kualitas produk yang sangat baik dengan kecepatan yang maksimal melakukan pelayanan yang ramah. G. Aesthetic, produk yang ditawarkan selalu bersih, penyajian produk yang tertara rapi, bentuk dan warna produk yang menarik, dan produk yang menarik. Fit dan finish, produk yang dipasarkan berkualitas dengan kualitas kinerja, daya tahan, dan sebagainya. B. Produk jasa atau service. Yang pertama, reliability, kemampuan untuk memberikan secara ramah dalam pelayanan. B. Responsiveness, dalam memberikan pelayanan, usaha ini memberikan responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. C. Asuransi, kepercayaan diri pada karyawan untuk memberikan pelayanan yang sopan dan memiliki sifat respek terhadap konsumen. D. Empati, memberikan perhatian terhadap konsumen dengan melakukan pendekatan memberikan perlindungan pada konsumen. Terakhir, tangibilis, peralatan dan perlengkapan dalam usaha adalah penunjang melaksanakan pelayanan. Layout. Yang pertama, tata letak peralatan dilakukan berdasarkan urutan prosesnya sehingga diperoleh efisiensi secara teknis dan ekonomis serta memudahkan dalam kontrol, pengawasan, dan keluasaan gerak operator. Yang kedua, letak peralatan berada dalam lokasi yang memadai sehingga memberikan cukup ruang gerak dalam pemasangan, perawatan maupun perbaikan. Yang ketiga, peralatan pabrik disusun sedemikian rupa terutama untuk alat-alat yang berisiko tinggi diberi jarak yang cukup sehingga memudahkan dalam penanggulan bahaya baik berupa kecelakaan kerja maupun kebakaran. Aspek manajemen, cara membuatnya. Kawat dibentuk seperti bulat-bulat. Rekatan stocking di kawat yang sudah dibentuk tersebut sehingga membentuk kelopak dan daun. Kemudian ujung bawahnya diikat dengan benang. Buat lagi beberapa potong sampai sekiranya cukup untuk membentuk bunga. Benang suri atau putik diikat dengan kawat sebagai tangkainya. Kelopak yang sudah dibuat satu persatu diletakkan ke putik yang sudah bertingkai, diikat dengan benang satu persatu dengan sekaligus sampai membentuk bunga. Kemudian tangkainya diilit dengan isolatif hijau. Jangan lupa untuk membuat daunnya dan pasang di bawah bunga atau di tingkatnya. Kebutuhan inverse dan supply. Bahan stocking warna-warni. Kawat untuk tangkai, benang suri atau putik, isolatif warna hijau, benang, alat bantu gunting atau tang. Aspek finansial, yaitu A. Anggaran biaya. 1. Ada aspek keuangan, sumber permodalan. Modal awal pemilik untuk memiliki usaha ini adalah 10 juta rupiah. 2. Ada biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap yaitu papan, kuantitasnya 2, harga satuannya itu 500.000 dan jumlahnya 101 juta rupiah. 2. Ada bunga, kuantitas 50, harga satuannya 40.000, jumlahnya itu 2 juta rupiah. 3. Ada kain, kuantitasnya 10, harga satuannya 5.000 dan totalnya 50.000. 4. Ada busa, kuantitasnya 5, harga satuannya 6.000
jumlahnya 30.000. 5 ada tali simpai, kuantitasnya 5, harga satuannya 7.000 dan totalnya 35.000 rupiah. 6 ada jarum, kuantitasnya 100 dan harga satuannya 1.000, jumlahnya yaitu 100.000 rupiah. Terakhir ada keranjang, kuantitasnya 1, harganya itu 10.000 dan jumlahnya 10.000. Total keseluruhan biaya tidak tetap yaitu 3.225.000 rupiah. 3 ada biaya overhead. Biaya overhead yaitu 1 beban listrik dan air, totalnya 50.000. 2 ada sewa tempat, kuantitasnya 1 unit, harga 1 unitnya 300.000. Total biaya overhead yaitu 350.000. 4 ada biaya tenaga kerja. Usaha ini memiliki 3 tenaga kerja langsung dengan rincian gaji sebagai berikut, yaitu ada 1, jumlah karyawannya itu 3 orang, jumlah hari kerjanya 30 hari, dan upah per harinya itu 50.000, jumlahnya sekitar 4.500.000 rupiah. Biaya produksi, total biaya produksi yaitu 300.000. Total biaya overhead per bulan yaitu 480.000 dan total biaya lainnya 20.000. Total biaya produksi per bulan 800.000 rupiah. Jumlah produksi per bulan yaitu 10 buah kali 30 hari, totalnya 300 buah. Jumlah produk yang terjual per bulan yaitu 250 per buah. HPP sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah produksi, sama dengan 800.000 dibagi 300, sama hasilnya itu 2.666. Jadi laba yang diinginkan ya 50%, hasilnya 1.333. Harga jual per satu kerajinannya 50.000. Pendapatan per bulannya 50.000 dikali 300 pieces yaitu 15 juta. Laba tiap per bulan sama dengan total revenue dikurangi total cost. Jadi 15 juta dikurangi 800.000, hasilnya itu 14.200.000 rupiah. Ada contohnya, Juliana Flower pada tahun 2021 memerlukan investasi untuk aktiva tetap sebesar 5 juta dan 2 juta untuk modal kerjanya. Aktiva tetap ini ditaksir mempunyai usia ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa dan disusut dengan metode garis lurus. Penghasilan dari penjualan ditaksir sekitar 10 juta per tahun. Tarif pajaknya 30%, tingkat bunga 20%, perhitungan laba setelah pajak. Penghasilan dari penjualan yaitu 10 juta, biaya operasional tunainya itu 7 juta, hasil dari 5 juta ditambah 2 juta, penyusutan 5 juta per 5 bulan, yaitu 1 juta. Totalnya itu 18 juta. Laba sebelum pajak 2 juta, hasilnya itu dari 10 juta dikurangi 8 juta. Pajak 30%, yaitu 600.000 rupiah, hasilnya dari 2 juta dikali 0,30 atau 0,3. Laba setelah pajak yaitu 1.400.000, hasilnya dari 2 juta dikurangi 600. Metode payback atau PP. PP sama dengan investasi dikurangi proses laba setelah pajak plus depresiasi. PP 7 juta dibagi 1.400.000 ditambah 1 juta dikali 1 tahun. PP itu 7 juta dibagi 2.400.000 dikali 1 tahun. Hasilnya itu PP-nya, payback-nya 2,91 tahun. Kesimpulannya itu PP kurang dari 5 tahun maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. Metode Net Present Value atau NPV. N31 sama dengan 0 per CFT per 1 tambah K. CFT sama dengan hasil penyusutan ditambah laba setelah pajak. Hasil penyusutannya itu 1 juta ditambah 1.400.000, totalnya itu 2.400.000. NPV sama dengan 2.400.000 per 1 tambah 0,20 pangkat 1 ditambah 2.400.000 per 1 ditambah 0,20 pangkat 2 ditambah 2.400.000 per 1 ditambah 0,20 pangkat 3 ditambah 2.400.000 per 1 ditambah 0,20 pangkat 4 ditambah 2.400.000 per 1 ditambah 0,20 pangkat 5 dikurangi 7 juta, yaitu NPV selanjutnya itu 7.179.159.1358 dikurangi 7 juta, hasilnya yaitu 177.469.1358. Kesimpulannya nilai MVP positif, maka layak diterima untuk melakukan investasi. Metode Probability Index atau PI. PI sama dengan PV dibagi I. PI sama dengan 7.177.469.1358 dibagi 7 juta, hasilnya 1,02. Kesimpulannya nilai
PI lebih besar dari 1, layak atau diterima untuk melakukan investasi. Selanjutnya adalah aspek ekonomi dan lingkungan hidup. Analisis aspek ekonomis. Untuk analisis ekonomi dari usaha stocking bunga ini tentu perlu mengetahui kebutuhan awal produksi seperti bahan dan alat produksi untuk menunjang usaha. Daftar harga pelatihan penunjang. Lem tembak Rp15.000, gunting kain cutter Rp50.000 dan cutter Rp5.000, alat pengukur Rp5.000, tang Rp50.000, kawat metalik Rp50.000, kain stocking Rp50.000, benang jahit Rp1.300, putih imitasi Rp1.000, floral tape Rp5.000, lem putih Rp3.000, pot Rp15.000, dan kapas Rp5.000. Selanjutnya daftar harga kebutuhan lain. Brosur Rp10.000, internet Rp50.000, biaya listrik Rp50.000, katalog produk Rp50.000, proposal penawaran produk Rp20.000. Untuk biaya produksi per bulan, total biaya tetap Rp300.000 per bulan, total biaya overhead Rp480.000, total biaya lainnya Rp20.000, dan total biaya produksi Rp800.000. Selanjutnya jumlah produksi per bulan. Jumlah produksi per bulan 10 buah kali 30 hari sama dengan 300 buah. Jumlah produk yang terjual per bulan 250 buah. HPP sama dengan total biaya produksi per jumlah produksi sama dengan 800.000 per 300 sama dengan Rp 2,666 ribu rupiah. Harga jual per satu kerajinan Rp 50.000. Pendapatan per bulan sama dengan Rp 50.000 kali 300 pieces sama dengan 15 juta rupiah. Untuk laba tiap bulan, total revenue dikurangi total cost sama dengan Rp 15 juta dikurangi 800.000 sama dengan Rp14.200.000. Selanjutnya pelaksana program usaha. Dalam pelaksanaan program akan dibagi dalam 2 tahapan, yaitu pelaksanakan pra-proposal yang terdiri dari identifikasi usaha dan persiapan tim, juga pasca proposal yang meliputi desain produk, produksi promosi pemasaran, serta evaluasi dan laporan. Kegiatan identifikasi ini dilakukan merupakan kegiatan untuk menganalisis ide yang akan dibuat, aktivitas survei pasar, survei produk sejenis, survei harga, serta penentuan alat dan bahan produksi. Manfaat segi ekonomi usaha bunga stocking: membantu proses pemerataan pendapatan, mengurangi ketergantungan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, manfaat sosial dan budaya, mengurangi pengangguran, pengolahan limbah stocking menjadi bahan yang memiliki nilai jual, meningkatkan ilmu bidang kerajinan, sosialisasi ekonomi ke masyarakat sekitar, dan lain-lain. Untuk aspek lingkungan hidup, analisis AMDAL, ini penyusunan studi AMDAL bagi jenis usaha bunga stocking dan kegiatan yang berlokasi di dalam suatu kawasan yang telah ditetapkan atau berada dalam kawasan atau zona pengembangan wilayah yang telah ditetapkan pada kesatuan hamparan ekosistem, dan bahan-bahan kerajinan yang ramah lingkungan. Stocking bunga diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan modelnya seperti bunga, rangkaian sabit, dan rangkaian bertingkat. Rangkaian bunga juga dapat diletakkan dalam vas atau pot untuk dekorasi rumah, baik dalam gaya tradisional ataupun modern. Simbolisme atau arti rangkaian bunga akan bergantung pada jenis bunga yang digunakan dan budaya masyarakat setempat, karena bunga asli tidak dapat bertahan dengan lama dengan kerajinan. Dari bunga stocking ini lebih tahan lama dan awet, dan juga bahan yang digunakan pun sangat ramah lingkungan. Dampak lingkungan eksternal. Perubahan lingkungan eksternal menjadi ancaman bagi usaha stocking bunga tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pengusaha kategori terhadap faktor-faktor lingkungan eksternal, terutama lingkungan makro. Mengingat mayoritas partner untuk kerja sama pengusaha stocking bunga memiliki pendidikan formal yang rendah atau lulusan SLTA, sehingga kurangnya untuk ajakan bekerja sama untuk membangun sesama pengusaha stocking bunga. Kurangnya pengetahuan dan penggunaan teknologi, serta kurangnya kawasan bisnis. Hal ini berdampak pada kurangnya inovasi produk baik dalam hal desain atau model, keanekaragaman warna, dan pekerjaan bersama lainnya. Kurang tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan pasar hingga lingkungan internal tidak menjadikan sumber keunggulan bersama. Selanjutnya ada kegunaan AMDAL bagi pemerintah. Yang pertama, sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha Juliana Flower. Yang kedua, bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Yang ketiga, mencegah potensi SDA di sekitar lokasi usaha tidak rusak dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, meningkat pertumbuhan ekonomi dari usaha Juliana Flower.
Selanjutnya bagi masyarakat, yang pertama dapat mengetahui rencana proses produksi di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi. Yang kedua mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya suatu kegiatan. Yang ketiga mengetahui hak dan kewajiban di dalam hubungan dengan usaha dan atau kegiatan di dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan. Yang keempat mengurangi pengangguran untuk ikut partisipasi usaha bersama Juliana Flower. Bagi pemrakarsa, yang pertama, untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Yang kedua, sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek Juliana Flower. Dan yang ketiga, sebagai pedoman untuk pelaksanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan lingkungan hidup pada usaha Juliana Flower. Aspek yuridis, proses perizinan dan legalitas usaha. Sebelum kegiatan investasi dilakukan, usaha Juliana Flower ini telah memperhatikan lokasi usaha yang akan dibangun. Karena itu, tidak akan terlepas dari pengaruh-pengaruh yang dapat merugikan perusahaan jika tidak dipersiapkan dengan baik. Usaha memperhatikan juga masalah perencanaan wilayah dan status tanah. Legalitas usaha dan jenis perizinan. Akta pendirian. Usaha ini dalam bentuk akta notaris yang berisi keputusan atau rapat pendirian oleh pendiri tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum usaha. Perusahaan atau usaha mikro pada prinsipnya dapat memperoleh perizinan melalui surat keterangan usaha dari kelurahan atau kepala desa setempat atau dari kepala pasar tempat penguasa mikro tersebut menjalankan usaha. Surat keterangan domisili usaha. Surat ini dikeluarkan Kepala Desa Hongosoto RT 3 RW 5 Jekulo Kudus sebagai bukti adanya persetujuan dari penguasa daerah setempat. Sebelumnya, untuk mendapatkan dari Kepala Desa, pihak analisis atau pengurus perizinan membutuhkan tanda tangan persetujuan dari warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi usaha atau persetujuan dari RT atau RW setempat. Legalitas usaha dan jenis perizinan. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Untuk mendapatkan surat dari instansi atau dinas departemen pemerintah berupa SIUP, usaha UMKM Juliana Flower dalam ketentuannya sudah mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP ini dikeluarkan oleh kantor dinas pajak daerah setempat lokasi usaha akan didirikan. Untuk mendapatkan NPWP, badan hukum harus menyiapkan akta notaris pendirian yang berisi AD atau ART, fotokopi KTP penanggung jawab atau pemilik, dan surat keterangan domisili usaha. Legalitas produk. Produk atau barang yang diperdagangkan oleh Juliana Flower akan turut menentukan perjalanan usaha yang akan dijalankan. Analisis produk dalam aspek ini berkaitan dengan hukum negara dan legalitas usaha syariat agama. Komoditas usaha yang akan dipasarkan di dalam negeri harus memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jenis badan usaha. Usaha Juliana Flower termasuk dalam UMKM yang berupa usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagai salah satu sektor ekonomi terbesar yang ada di Indonesia, tentu memiliki peran yang besar dan penting dalam sektor perekonomian di Indonesia. UMKM ini dapat dikatakan berperan sebagai penyedia sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. Hal ini dikarenakan UMKM ini berada di berbagai tempat yang juga menjangkau berbagai daerah yang bisa membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat desa. Peran Juliana Flower. UMKM ini juga secara tidak langsung berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang belum hilang dari Indonesia. Merupakan hal yang tidak mudah bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk meningkatkan kualitas pembangunan sektor ekonomi. Oleh karena itu, UMKM Juliana Flower menjadi salah satu jawaban dalam mengatasi kemiskinan karena dapat menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Selain itu, UMKM ini juga berperan dalam perluasan kesempatan kerja. Seiring dengan terus meningkatnya angka penduduk Indonesia, UMKM menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas individu. Selain dapat menyerap tenaga kerja, UMKM bisa menjadi pendorong bagi masyarakat lain untuk ikut bersaing sehingga menciptakan usaha yang peluang baru bagi masyarakat lain. Terima kasih. Selanjutnya yaitu video pembuatan bunga stocking.